diskusi mengenai Museum Kijai. Terima kasih. Orang antri ini, ayo, Ibu Siti coba, ayo, yang ada, ayo Pak, Yuda. Tidak macet, makanya di sini dulu. Ini adalah lantai dasar pada museum yang terdapat nama-nama dokter beserta kabupaten-kabupaten. Di sini kami diarahkan untuk menonton sejarah Jambi. Kami akan mempertunjukkan video tersebut kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton bareng. Mau nonton film sejarah? Anak murid sedang diarahkan tempat duduk mereka. Selamat menyaksikan sejarah Jambi. Jika ada yang terpotong mohon maaf. Kelasnya apa dihidupin? Gak usah dihidupin. Aku ikut tadi, Pak. Apa tuh? Kelas kamu apa dihidupin? 10.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Jambi telah dihuni oleh yang berasal dari daratan Yunani Pedalaman, Tiongkok Selatan, India, Laos, Kamboja, Vietnam, dan pulau-pulau di wilayah Nusantara, yang kemudian melahirkan ras Proto-Malayres atau Melayu Tua dan Deutero-Malayres atau Melayu. Tinggalan masa itu terdapat benda-benda dalam bentuk batu serending menhir yang ditemukan di daerah Kerinci, Merangin, Salam sampai ke kawasan Bukit Barisan serta Wat Yangko di daerah Sungai Manong, Kabupaten Merangin. Tinggalan-tinggalan lain terdapat dalam bentuk keramik kuno dari Cina tersebar di bagian hulu das Batanghari. Terdapat dalam catatan dinasti Tang, kerajaan Melayu kuno ditandai adanya utusan Moloyo tahun 644 dan 645 Masehi. Salah satu tinggalan masa Melayu kuno dapat dilihat dari persebaran situs percandaian di sepanjang das Batanghari dan situs percandaian Muara Jambi yang dibangun abad ke-7 hingga abad ke-13 dengan tinggalannya berbentuk arca-arca Dwara Pala, gajah singa, Raja Balita, kulir-kulir serta lempengan emas bertulisan mantra dan pecahan-pecahan keramik. Situs lainnya terdapat di Solok Sipin, Mandalo, Sela, Luburoso, Tua Sumai, Lekuali, dan sebagainya. Sekitar 1460 Masehi, salah seorang keturunan Aditya Warman dari Bagaluyu, Putri Selaro Pinangmasa, menerima pengalihan kepemimpinan kerajaan Jambi setelah Tuntalangan yang jenazahnya dimakamkan di negeri Siam. Putri Selaro Pinangmasa memimpin kerajaan Jambi sekitar air hitam laut atau daerah pantai Cemara. Putri Selaro Pinangmasa menikah dengan Ahmad Barus II atau Ahmad Salim yang berasal dari Turki bergelar Datu Pendukung Berhala. Dalam masa kepemimpinannya 1460 hingga 1480 Masehi hadir 4 keturunan, orang kayu tigai, orang kayu pendataran, orang kayu hitam, dan orang kayu. Setelah Putri Selaro Pinangmasa, pemerintahan dipimpin orang kayu tigai sekitar 1480 hingga 1490. Makamnya dikenal sebagai Keramat Talang Jauh atau Talang Jauh. Setelah orang kayu hitam wafat, diangkatlah Pangeran Hilang di Air yang hingga 1565, Penumbahan Bawah Sabu tahun 1565 hingga 1590, dan Penumbahan Kota Baru tahun 1590-1615. Menunjukkan perlawanan terhadap Belanda dengan membatalkan seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat
oleh Sultan terdahulu beserta para panglimanya Raden Matahir, Raden Paman, dan Laskar Kumpe, Tarikan, serta Sumitera menyerbu. Pertempuran dahsyat terjadi 2 hari 2 malam. Kapal perang Belanda Hotman berhasil ditenggelamkan pada tahun 1858. Sultan Taha memerintahkan pasukan pertahanan Istana Tanah Pilih bergegas ke Muara Tembesi. Istana Tanah Pilih dikuasai Belanda, kendati dalam kondisi porak-porandan akibat dibunuh Rusia. Sementara Sultan Taha bersama pasukan sudah berdiam di Muara Tembesi. Di saat Sultan Taha di pedalaman Muara Tembesi, Belanda berkali-kali mengangkat para kerabat dan bangsawan kerajaan menjadi Sultan Bayam yang juga dikenal Sultan Bari. Tetapi kesultanan selalu dalam kondisi apatis setelah pemerintahan, karena Sultan Bayam maupun masyarakat tetap mengakui Sultan Taha sebagai Sultan Jambi. 46 tahun perjuangan Sultan Taha berlangsung dengan dukungan rakyat Jambi. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 1904, Sultan Taha gugur dalam serangan ketat Belanda di Batu Pedal. Gugur sebagai kusuma bangsa, jasadnya disemayamkan abadi di Muara Tembur. Dan dengan keputusan Presiden RI nomor 079/PK/1977 tanggal 19 Oktober 1977, Sultan Taha diangkat sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia, juga ke Jambi. Setelah terjadi perang Pasifik dan tentara Jepang pun menduduki kota Jambi hingga tahun 1945. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 14 Agustus 1945 menyerah pada Sekutu. Dan 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia berkumandang ke seluruh tanah air. Menjadi TKR dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Secara de facto, pemerintah RI di kota Jambi mengangkat Presiden pertama Dr. Segap Yahya tahun 1945 yang kemudian diganti oleh Raden Dino Kertapati dari tahun 1945-1950. Namun demikian, roda pemerintahan masih dibayangi pengaruh pihak Jepang. Bulan Mei 1956, sesuai hasil musyawarah Komite Nasional Indonesia, dibentuk Dewan Perwakilan Kepresidenan yang anggotanya diambil dari tiap-tiap wadana berjumlah 24 orang. Sementara itu, Pangeran Emil Eno sebagai Panglima Tentara Indonesia Sumatera Selatan hadir untuk melantik Abu Jani sebagai Komandan BKR untuk Jambi dan Riau dengan pangkat kolonel. Dengan terbentuknya pemerintahan sipil, militer dan kepolisian di wilayah Jambi, maka masyarakat Jambi bersiap melakukan pengambil alihan persenjataan pada pos-pos pertahanan Jepang. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertama, melakukan pengeboman, penembakan ke lapangan terbang Palmera, kapal roda lambung Tekoseng di Selat.
Dan yap, di sini ada kalian. Maksudnya itu adalah harimau. Rar. Oke teman-teman, kita sudah memasuki ke dalam museumnya. Di sini saya sedang melihat ada poster-poster begitu ya teman-teman. Bisa kalian perhatikan sendiri. Baiklah, silakan menonton dan menyaksikan. Tidak diherankan lagi, anak-anak di sini sedang mengambil foto yang mereka perlukan untuk mini vlog. Di sini terdapat pecahan batu-batu yang sangat bagus. Halo, informasikan kepada anak-anak kami siswa SMP 14 Kota Jambi kelas 7. Di sini ada fosil beruang, ada fosil musang, ada fosil merak dan fosil lainnya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada yang berkata kasar. Jika ada yang berkata kasar, tolong dimaafkan ya. Kami itu bukan bagian dari kami. Ada cowok nah. Hoi Najah, Najah. Kagak, belum boleh. Siapa? Mari kita naik lebih lanjut ya. Kok videonya merah apa lurus? Di sini. Ya. Itu masuk ke gua ayo.
Kaget, tahu lah aku. Ini adalah permainan tradisional. Ini adalah di sini adalah membatik. Teman-teman, ini bukan sabu ya, tapi ini adalah bahan pewarna batik. Ya, ini adalah batik-batik. Udah lah weh, udah sampai sini bela aku. Udah banyak video aku. Di luar kakek masih ada. Ayo, dah. Di sini adalah peralatan menenun ya teman-teman. Ini adalah untuk membatik. Ya, wah keren sekali kan. Ini adalah tempat untuk memancing ya. Tuh. Lalu di sini ada peralatan menangkap ikan. Banyak ya jenis-jenisnya. Ini adalah sikat ya, yang ada di bidang pertanian. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menanam. Dulang kayu digunakan sebagai wadah makanan berupa baba gitulah. Terus ini ada bin. Ini adalah peti zaman dulu. Wah, beda, sangat lumayan mirip ya dengan yang di kartun-kartun. Teman, ini adalah areanya ya teman-teman. Kemana kamera depan? Di sini adalah seperti piring-piring, teko, terus ada mangkok, ada cepu. Ini adalah temuan bawah air. Sini. Ini kayak batu candi. Tuh ada jangkar. Ya. Ini adalah patung-patung Buddha ya teman-teman. Besar kan? Besar kan? Iya, besar lah. Orang aku yang bikin. Tapi tidak mulus soalnya nilai saya buat aku borok. Di sini ada mesin cetak uang, anjay. Keren sih, sumpah. Nah, ini adalah kapal terpanjang di kota Jambi ya teman-teman. Di sini kita memasuki goa yang berjalur evakuasi. Kita masuk ya. Ini adalah batuan miniatur Gua Tiangko. Udah ngerti bahasa Indonesia-nya? Oh. Coba matiin flash kamu. Kayak mana? Di sini terdapat AC. AC di dalam goa. Yuhu. Dan ini adalah plastik. Just kidding, please jangan hujat, please. Oke, jadi semua ini adalah bohongan ya. Ini tuh cuman prank. Ini adalah miniatur Goa Tiongko. Goa Tiongko adalah salah satu goa yang terdapat di kecamatan Sungai Monao, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dadah.